Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Den-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf dan kita sudah sampai pada penghujung tafsir surat Yusuf. Kita masuk pada ayat yang 102 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah, ini adalah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya dan mereka sedang mengatur tipu daya. Jadi setelah Allah menyampaikan kisah Nabi Yusuf panjang lebar, setelah itu Allah sampaikan, "Dzalika min amba'il ghaib." Ini yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad adalah termasuk dari berita-berita gaib, nuhihi ilaik. Ya, yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim, kau tidak hadir id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ketika mereka sedang bersepakat ya, memutuskan rencana mereka. Wahum yamkurun, dan mereka membuat tipu daya ya. Siapakah mereka yang dimaksud? Jadi Allah mengatakan ini wahyu, ini adalah ilmu gaib yang kami wahyukan kepada engkau, sementara kau tidak hadir ketika mereka sedang bikin rencana buruk, berkumpul. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mereka tersebut maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka rapat, apa yang harus kita lakukan sebagaimana di awal surat ya. Uqtulu Yusuf, ada yang mengatakan bunuh Yusuf, awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau mengatakan usir saja, kita asingkan dia ya. Intinya yang dimaksud dengan mereka di sini yang Nabi Muhammad SAW tidak hadir bersama mereka, maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf yang waktu itu bikin makar untuk memasukkan Yusuf dalam sumur. Maksud dari ayat ini bukti bahwasanya engkau adalah seorang nabi wahai Rasulullah. Karena cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir ini, kau tidak hadir di masa itu. Ini entah berapa ribu tahun yang lalu. Dan kau tidak hadir ketika itu. Namun kau bisa cerita. Ini merupakan dalil bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada yang bisa bercerita secara detail seperti ini kecuali Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan semua kejadian-kejadian tersebut. Ini bantahan kepada orang-orang musyrikin ya. Orang-orang musyrikin yang meragukan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiap hari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan pergi. Mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar sama Yahudi Nasrani. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia ummi. Seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Namun dia bisa bercerita tentang cerita yang seperti ini. Kisah Nabi Yusuf yang begitu detail. Ya, ini bukti bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat semisal ini banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Ali Imran Allah menyebut tentang kisah Maryam, maka Allah berkata, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Wahai Muhammad, kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka sedang melemparkan pena-pena mereka. Mereka mengadakan undian siapa di antara mereka yang akan merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan kau juga tidak hadir ketika mereka sedang bertengkar, rebut-rebutan untuk bisa memelihara Maryam. Meskipun kau tidak hadir, ternyata kau bisa menceritakan. Ini dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Musa, kata Allah, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin." Kau tidaklah berada di sisi barat di sisi barat Bukit Tursina ketika kami memerintahkan perkara kepada Nabi Musa. Kau tidak hadir, tapi kau bisa cerita. Wa ma kunta minasyahidin, kau tidak termasuk orang menyaksikan kejadian tersebut. Ya, kau tidak termasuk orang menyaksikan kejadian tersebut, tapi kau bisa cerita, menunjukkan kau seorang nabi. Demikian juga wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan, dan kau tidak duduk bersama tinggal di negeri Madian sehingga kau bisa cerita tentang kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa di Madian bagaimana ya. Kemudian juga ketika kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, setelah Allah ceritakan kisah Nabi Nuh bagaimana perlawanan
pendustaan kaumnya sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, sampai akhirnya anaknya Nabi Nuh juga tenggelam dan mereka dibinasakan. Setelah itu Allah mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, engkau tidak tahu sebelumnya dan kaumnya engkau pun tidak tahu sebelumnya tentang kisah ini. Ini semua dalil bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sempat nonton di YouTube tentang seorang yang dia mengatakan di antara dalil nyata bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan, dia tinggal di Mekah. Dan dia tidak pernah keluar dari Mekah kecuali cuma sesekali. Dan dia tidak pernah belajar dari pendeta-pendeta. Dan dia tidak tahu baca dan tulis. Tapi bagaimana dia bisa menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu? Mustahil. Dari mana dia tahu kecuali ada zat yang memberitahukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kisah Nabi Musa secara detail? Bagaimana dia bisa menceritakan kisah Nabi Yusuf secara detail? Bagaimana dia bercerita tentang kisah Maryam? Sampai orang-orang berebut untuk memelihara Maryam pun Muhammad bisa cerita. Ini semua dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan. Ya. Muhammad adalah utusan Tuhan. Tapi kita kembali. Jadi Allah mengatakan, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum yamkurun. Inilah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka sedang memutuskan perkara dan mereka membuat makar. Siapa mereka di sini? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan mereka di sini maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika bikin makar rencana untuk menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Engkau tidak hadir ketika mereka bikin rencana wahai Muhammad, tetapi kau bisa menceritakan itu semua. Sebenarnya berpendapat bahwasanya maksudnya adalah semua kejadian yang Allah ceritakan dari awal sampai akhir dari kisah Nabi Yusuf. Mereka di sini maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf yang bersekongkol untuk membuat makar atau seperti orang-orang sayyarah, yaitu orang-orang para musafirin yang membeli Yusuf mengambil Yusuf dari sumur alaihissalam, kemudian membelinya sebagai budak. Demikian juga mereka di sini termasuk adalah Zulaikha atau Imratul Aziz, istri dari Aziz yang berencana dengan teman-temannya untuk memenjarakan Yusuf. Jadi mencakup seluruh kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi mayoritas ulama membatasi bahwasanya mereka di sini maksudnya saudara-saudara Yusuf yang mereka rapat dan mereka memutuskan suatu keputusan dan mereka berencana untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Taib. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nas, dan sebagian besar manusia walau harasta bimu'minin, tidak akan beriman meskipun kau sangat semangat, kau sangat ingin menginginkan iman mereka. Ini dalil bahwasanya mayoritas manusia tidak beriman. Dan sekarang ada yang mengatakan ini berkaitan dengan penduduk kota Mekah ketika itu, ada yang mengatakan manusia secara umum. Dan kenyataan sekarang wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan sekarang bahwasanya orang-orang kafir non muslim lebih banyak daripada orang-orang Islam ya. Sampai sekarang orang Islam berapa, sementara penyembah berhala sekian miliar, penyembah Nabi Isa sekian miliar ya, belum lagi ateis ya, dan macam-macam, penyembah matahari, penyembah sapi ya, banyak sekali. Kebanyakan mereka tidak beriman meskipun kau semangat. Atau ini maksudnya adalah di zaman Nabi SAW, yaitu orang-orang yang berada di zaman Nabi SAW ingin mereka beriman, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Makanya Nabi ingin orang Quraisy beriman, Nabi ingin Persia beriman, Nabi ingin Yahudi beriman, Nabi ingin Romawi beriman, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Meskipun Nabi semangat, jadi Allah ingin memberi tasliyah, itu hiburan kepada Nabi SAW. Bukan kesalahan pada cara penyampaianmu, wahai Muhammad. Bukan karena kau kurang lembut. Bukan karena kau kurang fasih. Bukan karena kau kurang bijak. Tapi mereka memang yang bermasalah. Hati mereka bermasalah. Entah mereka mengikuti hawa nafsu. Entah mereka berpegang dengan tradisi nenek moyang. Entah mereka tidak ingin kehilangan duniawi mereka, jabatan mereka dan lain-lain, sehingga mereka enggan untuk beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Nabi, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia meskipun kau semangat mereka tidak akan beriman. Lihatlah apa dalil yang kurang yang Nabi sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Dalil terlalu banyak. Akhlak Nabi nomor 1,
kedermawanan Nabi nomor satu, ya, kesabaran Nabi nomor satu luar biasa. Nabi menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu juga mereka tahu. Al-Quran mukjizatnya luar biasa. Tidak ada yang kurang dari Muhammad SAW. Tapi meskipun kau semangat mereka beriman, kebanyakan mereka tidak beriman. Setelah itu Allah jelaskan, ya, sebab di antara sebab kenapa mereka tidak beriman, ya. Padahal setelah itu Allah berfirman, "Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr, in huwa illa dzikrul lil alamin." Engkau tidak meminta ganjaran dari mereka, ya. Engkau sekali-sekali tidak meminta upah kepada mereka dari seruanmu ini, dari dakwahmu, dari Al-Qur'an yang kau bacakan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini hanyalah peringatan bagi semesta alam. Padahal kau sudah berdakwah dengan sebaik-baiknya, padahal kau tidak minta upah sama sekali, dan mereka tahu tersebut. Lain halnya kalau kau berdakwah untuk menjadi raja, kalau kau berdakwah untuk menjadi penguasa, enggak, kau berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap tidak beriman. Ini menguatkan bahwasanya kesalahan bukan dari metodologi yang kau sampaikan, bukan wahai Muhammad. Tapi kesalahan kembali kepada diri mereka sendiri, memang tidak bisa menerima. Tadi saya katakan hati mereka sudah mati, entah karena takut hilang dunia, karena takut hilang jabatan, atau ikut hawa nafsu, atau berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Dan itu semua menghalangi mereka dari beriman. Maka Allah sebutkan setelah itu di antara model manusia, wa ka'ayyin. Jadi jangan heran Muhammad kalau mereka tidak beriman kepada engkau. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak ayat-ayat di langit dan di bumi, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Yang mereka melaluinya, yamurruna 'alaiha. Yamurruna 'alaiha. Mereka lihat tanda-tanda tersebut, wa hum 'anha mu'ridun, tapi mereka berpaling. Mereka bukan mereka tidak tahu, mereka lihat. Kita bilang itu bicara zaman dahulu yang belum ada media. Mereka bisa lihat rembulan, mereka bisa melihat matahari, mereka bisa melihat alam semesta, mereka bisa lihat bagaimana, apalagi zaman dulu umat-umat terdahulu dibinasakan. Mereka bisa lihat kaum Ad, kalau orang Mekah dulu bisa lihat kaum Tsamud, ya. Mereka bisa lihat bagaimana kaum Lut dibinasakan. Mereka pernah dengar tentang cerita Fir'aun. Jadi banyak ayat-ayat di langit dan di bumi yang menunjukkan Allah itu Maha Esa, namun mereka tidak beriman. Apalagi zaman sekarang dengan adanya teknologi, melalui kita melihat bagaimana dahsyatnya alam semesta ini, bagaimana dahsyatnya langit, bagaimana dahsyatnya luar biasa, bagaimana teknologi yang canggih, bagaimana tubuh manusia yang luar biasa, bagaimana fi anfusikum afala tubsirun, tidak kekuat pada diri kalian, bagaimana organ-organ tubuh, ya, luar biasa. Orang bisa meneliti tentang hewan-hewan, bisa luar biasa. Tetapi begitu satu ayat saja sebenarnya sudah cukup, ya, untuk menunjukkan Allah itu Maha Esa. Tetapi ternyata sekian ribu ayat, sekian ribu dalil, sekian ribu pengamatan tidak membuat mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyedihkan, sebagaimana saya pernah diceritain sama kawan ahli fisika, dia mengatakan banyak dosen-dosen dia yang ahli fisikawan justru malah cenderung kepada ateis. Setelah mengungkapkan tentang rahasia alam, tentang rumus-rumus alam, tentang sunnatullah, ya, justru di ateis. Harusnya kan tahu bahwa ini terjadi dengan keteraturan, bukan dengan terjadi dengan ketidaksengajaan, sudfah, tiba-tiba begitu. Tidak mungkin alam semesta terjadi dengan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu sekali benar, seribunya salah. Kalau melahirkan jadi manusia sekali, sisanya jadi monster kah atau jadi apakah, ya mungkin. Ini selalu benar, aturannya ada. Laki-laki menikah dengan wanita, keluar anak. Ini sudah ada peraturan. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pakar-pakar tersebut yang melihat ayat-ayat Allah, melihat bagaimana keagungan Allah, dahsyatnya penciptaan Allah, harusnya mengesahkan Tuhan, justru malah ada yang menjadi ateis dan ada tetap mensyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya alam semesta begitu hebat, bagaimana kemudian mereka menyembah manusia? Bagaimana mereka menyembah sapi? Bagaimana mereka menyembah monyet? Bagaimana mereka menyembah patung yang mereka bikin sendiri? Makanya Allah mengatakan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi. Betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah itu ayat di langit maupun di bumi. Yamuruna, yang mereka melewati tanda-tanda tersebut. Mereka lihat, mereka tahu, mereka lihat, mereka teliti. Wa hum anha mu'ridun, tapi mereka berpaling dari itu semua. Kemudian kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ini ayat. Perhatikan sini. Kata Allah, wa ma yu'minu
aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tidaklah kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Nah, Allah menyebutkan sini mereka beriman, tapi Allah juga menyebutkan mereka musyrik. Bagaimana bisa bergabung iman dengan kesyirikan? Maka kalau kita baca buku tafsir, ya, buku tafsir, hampir seluruh buku tafsir menyebutkan bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, bagaimana perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwasanya iman mereka di sini apa? Iman mereka yaitu mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Ini iman mereka. Jadi ini dalam ayat banyak sekali. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri, yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka, yaquluna Allah, kata mereka yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki. Yang istilah kita menamakan dengan istilah rububiyah Allah. Rububiyah, yaitu mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya di mana? Syirik mereka yaitu mengambil sekutu atau tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Nah, mereka ketika beribadah kepada Allah, mereka ternyata syirik. Ini mereka syirik dalam uluhiyah Allah. Syirik, jadi bertauhid atau beriman rububiyah Allah, syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ya, saya ulangi. Jadi Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah", tidaklah mereka beriman kebanyakan mereka kecuali mereka syirik. Tidaklah mereka beriman kecuali syirik. Jadi mereka mencampur antara iman dengan syirik. Iman mereka apa? Kita ingin tahu, ternyata mereka percaya dengan rububiyah Allah. Mereka tahu ada Allah, mereka tahu Ka'bah itu yang punya Allah. Makanya ketika Abraham mau menyerang Ka'bah, kata Abdul Muttalib, "Walil Ka'bah rabbun yahmiha", Ka'bah itu punya Tuhan yang akan pemiliknya akan menjaganya. Dia tahu. Makanya banyak orang musyrikin namanya Abdullah, mereka kenal Allah. Ya. Makanya mereka haji, mereka umrah. Syirik mereka di mana? Syirik mereka adalah mereka mengambil sekutu dalam peribadatan. Ya, mereka beribadah kepada berhala, mereka menjadikan berhala sebagai perantara. Kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah yang kami sembah ini. Mereka bilang pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi mereka mengakui Allah. Tapi ini pemberi syafaat, tidak serak kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka mengatakan, ma da'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah ini berhala kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka itu pengakuan mereka. Jadi dari sinilah kemudian para ulama perlu memperinci pembagian tauhid agar orang tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Jangan sampai hanya memparsialkan tauhid. Dari sini saya katakan, dari sinilah perlu pembagian tauhid. Buat apa? Buat apa? Agar tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Agar tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai tauhidnya parsial. Tidak sempurna. Tauhidnya hanya juz'i. Juz'i yaitu parsial. Seperti orang-orang musyrikin. Seperti kaum musyrikin Arab.
Lihat kaum musyrikin Arab, mereka tauhidnya parsial, mereka hanya mengakui Allah bertauhid dari sisi pencipta. Kalau kita tanya sama orang musyrikin Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, apa kalian meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam semesta? Mereka bilang tidak ada. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi, kalau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka enggak bilang Tuhan lain. Mereka enggak bilang Hubal ikut menciptakan Lata. Mereka tahu Lata dulu manusia. Ya. Jadi tapi tauhidnya parsial. Begitu masalah peribadatan mereka berbuat syirik. Nah, perlu dibagi ini agar apa kita tahu oh salahnya di sini, benarnya di sini. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan agar tauhid tidak menjadi juz'i, tidak jadi parsial, tapi menjadi kulli. Seorang mentauhidkan Allah secara totalitas. Agar orang-orang mentauhidkan Allah secara totalitas. Bukan seperti pernyataan sebagian orang, apa itu salafi bagi-bagi tauhid buat kita bilang ini untuk perbaiki. Karena ada yang menduakan Allah. Kalau tidak ada yang menduakan Allah, tidak perlu kita bagi-bagi ini. Makanya orang yang suka protes begini, biasanya mereka punya kesalahan dalam tauhid. Terkadang biasanya mereka tauhidnya cuma parsial. Ternyata mungkin mereka suka nyembah kuburan, minta pada penghuni kubur, atau mereka suka pakai jimat, atau mereka membolehkan acara-acara penyembelihan untuk jin-jin. Makanya mereka tidak suka ada pembagian seperti ini. Karena mereka tahu konsekuensi dari pembagian ini ada kritikan terhadap mereka. Kalau mereka tauhidnya lurus, ada masalah apa dibagi tauhid? Enggak ada masalah. Kita ini bagi bukan Tuhan yang kita bagi. Tidak seperti perkataan mereka kalau bagi gini namanya Trinitas. Itu Trinitas kita bagi Tuhan jadi tiga oknum. Ada Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Isa. Enggak. Kita ini bagi untuk bukan Tuhan yang kita bagi, tapi jangan sampai kamu parsial dalam bertauhid kepada Allah, tapi harus totalitas. Itu maksudnya sekedar tambahan ilmu. Taib. Makanya Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kanal musyrikuna yaqulun labbaik la syarika lak la syarika lak. Kanal musyrikuna yaqulun, orang musyrikin dahulu ketika tawaf atau ketika haji, mereka bertalbiyah, kata mereka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Jadi mereka juga bertalbiyah seperti jamaah haji. Ketika sampai situ Nabi SAW berkata, wailakum qat, kata Nabi, celaka kalian, jangan ditambah, cukuplah sampai di situ. Jangan kalian tambah-tambah lagi talbiyah kalian. Ya. Fayaqulun, ternyata mereka nambah, kata mereka, illa syarikan huwa lak tamliku huwa malak. Kata mereka kecuali kesyirikan, kecuali sekutu yang engkau miliki, yang kau miliki mereka, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Yaquluna hadza hum yatufuna bil bait. Perhatikan, mereka mengucapkan ini sementara mereka sedang tawaf. Jadi lihat, orang musyrikin tawaf, mereka mengakui adanya Allah. Mereka tawaf, mereka tahu Ka'bah yang punya siapa, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf dan mereka bertalbiyah dalam tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, cukup, jangan tambah lagi. Ternyata mereka tambah lagi dalam talbiyah mereka. Illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Kecuali sekutu yang itu milikmu, kau menguasainya dan tidak menguasai apa. Bahkan dalam kesyirikan tersebut masih ada rububiyahnya. Perhatikan saya ucapkan. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagi. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu. Illa syarikan huwa lak, yang sekutu itu milikmu. Tamlikuhu, kau menguasainya, wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Subhanallah. Dia mengakui sekutu-sekutu itu tidak bisa bikin apa-apa. Dia mengakui Hubal, Lata, Uzza itu hanyalah dimiliki oleh Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma malak, tidak memiliki apa-apa. Tapi itu sekutu diizinkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah filosofi kaum musyrikin. Tapi intinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah berfirman, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Ghasyiyatun, yaitu siksaan yang meliputi. Ghasyiyatun menutupi. Min adzabillah, azab Allah yang menutupi mereka. Aw ta'tiyahum sa'ah, atau tiba hari kiamat. Baghtatan, tiba-tiba, wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman? Akan tiba-tiba datang hari kiamat sementara mereka tidak sadar. Ya. Ini peringatan ya bahwasanya mereka
enak aja berbuat syirik, enak aja melakukan kesyirikan, enak saja melakukan kemaksiatan, enak saja menzalimi orang lain, tanpa ada khawatir. Allah mengingatkan, apakah mereka tidak takut kalau tiba-tiba datang siksaan? Betapa banyak datang siksaan Allah dengan tiba-tiba. Kata Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman akan datang siksaan kami sementara mereka sedang tidur? Bisa jadi Allah datangkan siksaan di malam hari. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman jika tiba datang kepada mereka siksaan kami sementara mereka sedang bermain-main? Tiba-tiba datang. Banyak orang seperti itu. Tiba-tiba sedang main-main, sedang disko-disko, tentang joget-joget, tiba-tiba datang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau tidak, au ta'tiyahum sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Atau tiba-tiba datang hari kiamat ya, tanpa mereka sadari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Tolong hapus ya. Ayat berikutnya butuh ta'ammul, butuh perhatian, kita perhatikan insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalanmu? Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas ilmu, di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang menyertaiku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma'anal musyrikin, maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Ini ayat tentang dakwah ya. Allah menyuruh Nabi untuk memproklamirkan, memberitahukan, "Qul hadhi sabili." Ini adalah jalanku. Tegas, ini adalah jalanku. Ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdakwah. Apa jalan dakwahnya? Ya. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, tauhid. Kalau kita baca penjelasan para ahli tafsir seperti dalam kitab dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, maksudnya ila tauhid. Ila tauhid. Yaitu aku menyeru kepada tauhid. Kepada tauhid. Inilah asal dakwah para nabi, para rasul, semuanya menyeru kepada tauhid. Ya. Semuanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat yang menyeru an ibudullah wajtanibut taghut. Ya. Sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah taghut. Ini tauhid. Jadi dakwah intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdakwah cuma bicara tentang akhlak tapi dia
tidak memperingatkan umat dari kesyirikan, ya. Padahal di depan dia kesyirikan. Bahkan dia tidak mau bicara tentang tauhid. Takut ditinggalkan umat, takut menyinggung agama lain, takut banyak ketakutan. Ya. Berarti dia bukan berjalan di atas dakwah para nabi. Bukan berjalan di atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah, bukan kepada Nabi Isa, bukan kepada berhala, bukan kepada mayat-mayat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Dan ini dalil kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, ya. Aku menyeru kepada Allah. Perhatikan, dakwah kepada Allah, lihat. Peringatan untuk ikhlas. Kata Syekh, li'annahu in kana, ya, karena meskipun banyak orang yang yad'u ilal haq wa huwa yad'u ila nafsihi, ya. Banyak orang yang menyuruh kepada al-haq, perhatikan, karena banyak yang berdakwah dengan hak tapi menyeru kepada dirinya sendiri. Sebagian orang berdakwah seakan-akan di atas sunnah, seakan-akan sedal, tapi sesungguhnya dia menyuruh orang untuk pada dirinya. Kalau ada yang lain berdakwah dia tidak suka. Dia maunya semua kepada dirinya, itu namanya tidak ikhlas. Orang ikhlas kalau ada yang berdakwah dia bahagia, ada yang mengurangi beban tanggung jawabnya. Para dai tanggung jawab kita besar, harus berdakwah. Kalau ada yang menyuruh, alhamdulillah, semakin banyak semakin mengurangi beban kita. Tapi kalau ada orang tidak suka, maunya sama dia saja, yang lain enggak boleh, ya. Tanpa ada alasan, bukan karena kesalahan tapi karena hasad dengki, itu berarti dia berdakwah kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Waspada. Adu ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Ingat, berdakwah di atas ilmu. Jika tidak di atas ilmu, kerusakan lebih banyak. Orang nekat, ya, tidak punya ilmu, tidak usah berdakwah. Apalagi dakwah yang khusus. Kalau ngajak orang sholat, kalau ngajak orang berbakti sama orang tua, semua orang bisa. Tapi kalau dakwah harus tahu tentang ilmu yang kita sampaikan, kemudian tentang audiens, ya, mad'uin, ya, kemudian waktu yang tepat, materi yang sampaikan. Ini semua butuh basirah. Basirah, para ulama mengatakan, ya, ilmu tentang apa? Ya, banyak. Tentang materi yang dia sampaikan, harus dia kuasai. Kalau dia enggak tahu, dia wallahu alam. Kemudian tentang ahwal mad'uin, kondisi audiens, kondisi yang didakwahi. Ngerti juga tentang maslahat dan mudarat. Kapan dia beramar ma'ruf, kapan dia bernahi mungkar, dia harus tahu. Ini namanya ilmu, bukan asal. Nabi lihat Nabi bagaimana Nabi ketika di fase Mekah, Nabi berdakwah diam-diam, Nabi bersembunyi-sembunyi. Ketika di Madinah bagaimana, ketika berhadapan dengan kaum munafikin bagaimana sikapnya, ketika Yahudi bagaimana. Banyak strategi yang dilakukan oleh Nabi. Maka seorang berusaha untuk ketika berdakwah dia di atas ilmu, bukan hanya semangat, baru taubat, baru hijrah langsung dakwah, langsung nyampaikan. Ya akhi, kadang iman enggak kuat, begitu langsung akhirnya bisa menjadi ujub, bisa menjadi macam-macam, ya. Belajar, ya, kalau sekedar untuk, ya, saya sudah bertobat, ya, tapi kalau harus kemudian berdakwah ceramah di depan umum, ini repot, tidak harus demikian, ya. Kalau hanya sekedar bicara umum, ayo kita sholat, ayo kita, oke, itu tidak jadi masalah, oke. Tapi kalau lebih daripada itu, mulai bicara hukum, mulai ini, mulai bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya berdakwah di atas ilmu. Aku dan orang mengikutiku, perhatikan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Yang menunjukkan hendaknya pengikut Nabi yang sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya
berdakwah di atas ilmu. Semampunya tentu. Ingat, dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak. Berbagai macam kita cara di kantor kita bisa dakwah, di rumah kita bisa, tapi harus di atas ilmu yang kita tahu. Ilmu ini benar, bukan ngarang sendiri, bukan tafsirkan sendiri. Ya, ada ilmu yang bersanad sampai kepada para salaf, ya. Bukan sembarang, ya. Ilmu ini ada dalam buku-buku disebutkan, dalilnya ada hadisnya, ini baru benar. Ada ayatnya, ada tafsirnya, ya. Subhanallah wa ma'anal musyrikin, maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Ini dalil bahwasanya pengikut Muhammad harus terbedakan dari kaum musyrikin. Harus apa? Tamayus, yaitu terbedakan dari kaum musyrikin. Perhatikan, dari sisi akidah dan ajaran dan juga dari sisi penampilan. Sisi penampilan luar. Makanya dari sinilah kenapa Nabi melarang tasyabbuh. Kenapa Nabi larang tasyabbuh? Sallallahu alaihi wasallam melarang tasyabbuh. Nah, jadi saya bukan orang musyrik. Kita tidak mengikuti akidah mereka dan kita juga tidak berpenampilan seperti mereka. Kita berusaha beda. Orang muslim ada penampilannya beda. Sisi fisiknya beda untuk menunjukkan dia orang muslim, ya. Taib, ini ayat ini kita lanjutkan setelah ini. Sayyidina Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahli al-qura." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali para lelaki, yaitu para nabi dari lelaki, nuhi ilaihi, yang kami wahyukan kepada mereka, min ahli al-qura, dari kota, bukan dari badia, bukan dari badui, bukan dari dusun-dusun. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi, lantas mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu mendustakan ayat Allah. Wala darul akhirati khairul ladzina taqwa afala taqilun. Dan sungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Tidakkah mereka berfikir? Tidaklah mereka berakal? Ini dalil bahwasanya wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali para lelaki. Ini dalil bahwasanya para nabi harus lelaki. Dan ini ijma ulama. Ijma ulama bahwasanya nabi semua laki-laki, tidak nabi perempuan. Kemudian diselisih oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm datang belakangan, Ibnu Hazm Al-Andalusi, dia mengatakan bahwasanya ada nabi perempuan, ya. Ada nabi perempuan, ya. Seperti dia mengatakan ibunya Nabi ibunya Nabi Musa alaihissalam adalah nabi perempuan. Namun ini diselisih oleh para ulama dan dia telah menyelisih ijma ulama, ya. Ibn Hazm, ulama yang muncul belakangan, ya. Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau ulama abad ke-5, ya. Ulama abad ke-5, dia menyelisih ijma ulama. Ulama mengatakan bahwasanya tidak ada nabi perempuan, dia mengatakan ada nabi perempuan seperti ibunya Nabi Musa. Ini pembahasannya khusus dalam masalah akidah. Sudah pernah saya bahas dalam masalah iman kepada Rasul. Tapi intinya dia menyelisih ijma. Dan Ibnu Hazm beberapa kali menyelisih ijma. Ini sekedar isyarat. Contohnya seperti dia menyelisih ijma masalah musik haram. Kemudian dia menyelisih ijma, dia mengatakan halal. Dia mengatakan halal. Padahal ulama sudah sepakat sebelumnya. Sama seperti ini masalah nabi harus laki-laki berdasarkan ayat, kemudian dia mengatakan ada nabi perempuan. Ini menyelisih ijma dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya Ibnu Hazm telah menyelisih ijma. Kemudian para nabi tersebut dari penduduk kota, bukan dari penduduk desa, ya, dusun-dusun yang mungkin tidak tahu
kondisi dan yang lainnya ya. Bukan dari badui yang mungkin jadi bahan ejekan dan hinaan ya. Kemudian Allah mengatakan tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, penduduk Mekah yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Lihatlah bagaimana kaum Samud, lihat bagaimana kaum Ad, lihat bagaimana kaum Lut, bagaimana kisah Fir'aun. Mereka tahu akan hal tersebut, berita tersebar. Waladarul akhiratu khair, dan sungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Tidakkah mereka berfikir bagaimana mereka mendahulukan dunia yang sebentar aja, yang sangat singkat, kemudian meninggalkan kenikmatan abadi di akhirat? Makanya orang cerdas yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Makanya semua orang yang melakukan maksiat disebut dengan jahil ya. Disebut dengan orang bodoh ya. Seperti firman Allah, wa innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa dengan kejahilan. Artinya apa? Setiap pelaku dosa dia sedang jahil. Di antara kejahilannya, kegoblokannya, dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Karena setiap orang melakukan maksiat ada kenikmatan akhrawi yang dia korbankan. Kita tahu kenikmatan dunia cuma sementara dan akan selesai dan akan disusuli dengan penderitaan. Semua kenikmatan seperti itu, yang haram lah. Orang khamar setelah itu apa kondisinya bagaimana? Orang berzina setelah itu kondisinya gelisah dan macam-macam. Ada kenikmatan tapi setelah itu ya, disko apa maksiat, ada kenikmatan. Sementara kenikmatan tersebut kemudian disusul dengan kesedihan dan kegelapan hati. Kemudian dia dahulukan daripada kenikmatan yang abadi dan sempurna di akhirat. Makanya setiap pelaku maksiat adalah orang jahil, orang bodoh. Makanya kata Allah, afala ta'qilun, tidak akan kalian berfikir bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Kemudian kata Allah, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, idza stai'asa ar-rusul ya. Sehingga ketika para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Putus asa, idza stai'asa ar-rusul. Putus asa apa? Tidak punya harapan lagi. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah kepada mereka pertolongan kami. Fanujiya man nasya, maka diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada yang bisa menolak ya, siksaan kami atas orang-orang ya, atas orang-orang yang mujrim, para pendosa. Ayat ini pembahasan ulama para sangat panjang. Apa maksudnya hatta idza stai'asa ar-rusulu? Ketika para rasul putus asa. Intinya ada beberapa pendapat, tapi di antara pendapat mengatakan maksudnya para rasul putus asa untuk diimani oleh kaumnya. Melihat mereka sudah dakwah setengah mati, sudah lama, sepertinya mereka tidak bakalan beriman. Sehingga para rasul putus asa dan hanya menyampaikan hujjah. Ya sudah, yang penting kita sampaikan dalil. Mereka tidak bakalan beriman. Ya. Tidak bakalan beriman. Ada yang mengatakan hatta idza stai'asa ar-rusulu, yaitu maksudnya para rasul merasa seperti waduh, kayaknya azab kepada mereka enggak datang, kayaknya tidak akan datang dalam waktu dekat. Sehingga ada keputusasaan seakan-akan azab tidak datang dalam waktu dekat. Sehingga orang-orang orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, oh enggak turun azab. Mana katanya mau datang azab? Tidak turun-turun, sehingga dia putus asa seakan-akan tidak datang waktu dekat. Masih lama. Ya. Ini yang lebih saya condong pada pendapat ini. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah didustakan. Telah didustakan. Apa maksudnya telah didustakan? Ada yang mengatakan bahwasanya yaitu mereka khawatir bahwasanya orang-orang beriman akan mendustakan mereka karena para rasul telah berjanji akan datang azab, akan datang siksaan. Ini bicara tentang rasul para dahulu. Yang kalau tidak beriman Allah turunkan azab kepada kaumnya. Sehingga ketika tidak turun azab, rasul ini khawatir kalau dia akan didustakan oleh orang yang beriman, yang telah beriman kepada dia. Kenapa rasul enggak datang azab? Ya. Namun pendapat yang indah, yang saya bacakan ini pendapat disebut oleh Alusi, dan ternyata saya cek juga ini pendapat disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dalam Majmu' Fatawa jilid 15 halaman 186 ya. Kata Ibnu Taimiyah, la yamtani 'alal anbiya an yadhunnu syai'an fayakunul amru bi khilafi ma dhannuhu. Tidaklah mustahil, bisa jadi para nabi bersangka sesuatu, ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan persangkaan mereka. Ya. Faqad yadhunnun fi ma wa'iduhu ta'yinan wa sifatin. Mereka terkadang menyangka apa yang Allah janjikan, ya,
bahkan akan terjadi dengan dalam waktu dekat. La wala yakunu kama dhannu. Ternyata tidak sesuai dengan yang mereka persangkakan. Ya, mereka dijanjikan kemenangan atau azab menimpa musuh, tetapi ternyata enggak datang-datang. Mereka menyangka waktu dekat, ternyata terlambat ya. Fayai aisuna mimma dhannuhu fil wa'di, maka mereka pun putus asa dari apa persangkaan mereka. Bukan bahwa la min ta'yinil wa'ad, bukan berarti janji tersebut tidak terjadi. Mereka yakin, tapi mereka putus asa, kayaknya enggak sekarang. Kayaknya nanti. Ini yang disinggung oleh Ibnu Taimiyah, disebut juga oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Dia mengatakan, inna ulaika ar-rusul alaihim salam ukhbiru bi adzabi qaumihim wa lam yata'ayyan lahum waqtun lahu. Sungguhnya para rasul dikabarkan bahwasanya kaumnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ditentukan waktunya. Fajtahadu, maka mereka pun ijtihad, wa ayyanu lidzalika waqtan, sehingga mereka menyangka sebentar lagi, hasba ma dhahara lahum, menurut persangkaan mereka. Ya. Sebagaimana kita lanjutin aja. Falamma talatil muddah, tatkala ternyata azab tersebut tidak datang-datang, istai'asu, maka mereka pun seakan-akan menyerah, putus asa, wa dhannu kadhiba anfusihim wa ghalata ijtihadihim, dan mereka tahu bahwasanya mereka salah dalam berijtihad. Bukan mendustakan janji Allah, tapi mereka kita salah menyangka ini. Dan persangkaan para nabi bisa jadi salah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah salah dalam persangkaan. Contoh, dalam Sahih Muslim, ya, dalam satu hadis nomor 2361, ketika ada seorang menanam korma, kemudian Nabi kasih ide, begini saja kata Nabi bagusnya. Ternyata korma tersebut tidak tumbuh dengan baik, tidak sesuai dengan persangkaan Nabi, maka Nabi mengatakan, innama dzanantu dzannan, aku hanya menyangka saja, ya. Ya. Fala tu'akhiduni bidzann, jangan kalian menyalahkan aku karena persangkaanku. Walakin idza haddatsukum anillah ta'ala syai'in fakhudhu bi, tapi kalau aku kabarkan ini dari Allah, maka peganglah. Fa inni lam akdzib 'ala Allah, aku tidak pernah berdusta atas nama Allah. Tapi waktu dia kata Nabi caranya begini, ternyata salah, kata Nabi persangkaanku saja. Seperti ketika hadis Dzul-Yadain dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW salat, kemudian Rasulullah SAW baru 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW salam, padahal salat 4 rakaat, duhur atau asar. Setelah Rasulullah SAW ada yang tegur, seorang disebut dengan Dzul-Yadain, dia mengatakan, Rasulullah, aku siratis salat amnasita, apakah sudah berubah peraturan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat, atau kau sedang lupa? Kata Nabi, ma qusiratis salat wala nasitu, aku salat tidak dikosor dan aku juga tidak lupa. Ternyata Nabi lupa. Jadi persangkaan Nabi ternyata bisa jadi salah, tetapi kalau salah tidak dibiarkan oleh Allah, akan ditegur segera, ya. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan dalam ayat ini, hatta idza stai'asa ar-rusulu, ketika para rasul sudah putus asa akan turun azab kepada kaumnya karena terlalu lama enggak turun-turun azab, Allah tunda. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka bahwasanya mereka didustakan, ya. Artinya persangkaan mereka salah. Tiba-tiba kata Allah, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Di antara kata para ulama hikmahnya bahwasanya memang semua rasul diuji dengan ujian yang sangat berat. Sampai tidak ada pun, sehingga tidak tersisa satu pun harapan kepada sebab. Semua sebab sudah ditempuh, semua harapan pupus, kecuali hanya tinggal harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian-ujian kepada para rasul. Ketika mereka sudah putus asa, bahwasanya seakan-akan sulit nih, mau diazab, mereka tidak bakalan beriman, kemudian azab tidak turun-turun, tiba-tiba ja'ahum nasruna, tiba-tiba datang pertolongan kami. Fanujiya man nasya, maka diselamatkanlah yang kami kehendaki. Dan wala yuraddu ba'suna al-qaumil mujrimin, dan kalau sudah datang azab kami, tidak ada yang bisa menolak azab kami tersebut. Allah tutup firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada cerita mereka ada ibrah bagi orang-orang yang cerdas, ya. Ya. Maka haditha yuftara, kisah ini bukanlah cerita yang diada-adakan, ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', akan tapi kisah ini adalah membenarkan tentang kitab-kitab terdahulu yang ada di Taurat dan Injil, bahwasanya memang ada Nabi Yusuf dan yang lainnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan juga ada petunjuk dan ada rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam kisah Al-Qur'an itu ada petunjuk yang harus kita pelajari, ada petunjuk, ada rahmat yang bisa diperoleh di kaum yu'min bagi orang yang beriman, ya. Ini akhir daripada kisah surat Yusuf, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di, ya.
beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di awal surat, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang dengan kisah terindah. Itu kisah Nabi Yusuf. Kemudian juga laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lisailin. Sungguh pada kisah Yusuf dan saudaranya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertanya. Di akhirnya Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berakal. Ya. Kemudian beliau berkata, "Anna hadhil qissah min ahsanil qasasi wa awdahiha wa abyaniha." Kisah ini merupakan kisah yang terindah, yang paling jelas dan yang paling nyata, yang paling nampak. Lima fiha min anwa'i tanaqulat. Kenapa? Karena kisah ini menakjubkan kisah Nabi Yusuf. Terjadi banyak perpindahan, perhatikan. Min halin ila halin, dari kondisi ke kondisi yang satunya. Ya, Yusuf berpindah-pindah kondisinya. Ya. Keluarganya berpindah-pindah, ayahnya berpindah dari gembira menjadi sedih, jadi gembira lagi, banyak perubahan. Min mihnatin ila min mihnah. Dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Lihatlah kondisi Nabi Yusuf. Dari dihasati oleh kakak-kakaknya, berpindah pada ujian berikut, dilempar dalam sumur, dijual jadi seorang budak, kemudian berpindah lagi, dan seterusnya berpindah dari satu sampai di penjara. Ya. Wa min mihnatin ila minhah wa minnah. Dan bahkan terjadi perubahan dari ujian menjadi kebahagiaan, dari ujian Nabi Yusuf kemudian menjadi anugerah, jadi seorang pembesar negeri Mesir. Wa min dhillin ila izzin, dari kehinaan menjadi kejayaan, dari tadinya budak di penjara kemudian menjadi seorang bangsawan. Wa min riqqin ila mulkin, bayangkan Yusuf dijual jadi budak akhirnya menjadi penguasa di kota Mesir. Wa min furqatin wa syatatin ila ijtima'in wa tilafin, dari perpisahan menuju kepada persatuan, berpisah dari ayahnya, berpisah dari adiknya Binyamin, kemudian dari keributan dengan kakak-kakaknya akhirnya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqin wa min hazanin ila surur, dari kesedihan, huznin ila surur, kepada kegembiraan. Kesedihannya Yakub sekian tahun kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, kegembiraan. Kesedihan Yusuf berpisah dari ayah dan bapaknya kemudian menjadi kesedihan Yusuf tadinya bertengkar dengan kakak-kakaknya akhirnya menjadi saling menyayangi. Wa min rakha'in ila jadab, dari rakha, dari dari kemakmuran, dari kepada musim kemarau terjadi di Mesir 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim kemarau. Wa min jadabin ila rakha, demikian setelah musim kemarau lewat berubah menjadi musim penghujan. Wa min dhiqin ila sa'ah, dari kesempitan menuju ke lapangan. Banyak dari kesempitan, ya, Nabi Yusuf mengalami demikian, ya. Dari di penjara kemudian menjadi diberi ke lapangan, jadi penguasa. Wa min inkarin ila ikrar, dari mengingkari menjadi mengakui, seperti Imra'atul Aziz yang orang disebut namanya Zulaikha. Tadinya mengingkari, menganggap bahwasanya Yusuf yang merayu dia, ingin menzina, akhirnya dia mengakui. Fatabaraka man qassaha fa ahsanaha. Maka Maha Suci Allah yang telah mengkisahkan kisah ini dan memperindah kisah ini. Wa waddaha wa bayyanaha, dan juga telah memperjelas kisah ini. Kemudian beliau tutup dengan sekian banyak faedah dari kisah Nabi dari surat Yusuf. Tentunya saya tidak ada waktu untuk membacanya, tapi inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, akhir dari pertemuan kita tentang surat Yusuf. Semoga pertemuan kita mendapat keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan nanti ditranskrip dan dicetak dalam sebuah buku. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan dulu, silakan. Bolehkah mendaftarkan orang tua ke BPJS Kesehatan melalui perusahaan saya dengan iuran memotong gaji saya? Yang kedua, apakah dibolehkan suami sama kerja tapi dalam kondisi berbeda kota tempat tinggal? Yang pertama mengenai maksudnya kita daftarkan BPJS, kalau mendaftarkan orang tua BPJS melalui perusahaan saya dengan iuran memotong gaji saya. Kalau itu dibolehkan oleh perusahaan tidak jadi masalah. Khawatirnya ada penipuan, maksudnya kita daftarkan dengan nama kita, ternyata itu hanya untuk pegawai misalnya. Kalau begitu kan tidak boleh. Kecuali perusahaan mengizinkan bahwasanya boleh anggota keluarga didaftarkan, ya. Ini adalah asuransi gotong royong untuk kebaikan rakyat secara umum, ya. Kalau ternyata diizinkan oleh perusahaan,
tidak jadi masalah, atau intinya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan. Tapi kalau melanggar peraturan, ada manipulasi, ada penipuan, maka tidak boleh. Yang kedua, kalau ternyata suami dan istri bekerja di kota yang berbeda, ini tentu problem ya. Kita namanya suami istri butuh pertemuan, butuh kedekatan. Ya, tapi kalau memang darurat, saya nggak tahu kondisi ekonomi. Kalau tidak darurat, harusnya menemani suami. Tapi kalau darurat memang tidak bisa karena memang harus berpisah ya. Ini adalah perkara yang sangat sulit ya. Perkara yang sangat sulit. Bagaimana seorang suami jauh dari istri dan istri jauh dari suami ya. Saya nggak tahu ya kalau saya sebagai laki sangat sulit jauh dari. Saya sudah banyak pengalaman jauh dari istri banyak ya, ketika nuntut ilmu 9 bulan di Madinah, kemudian ketemu istri 3 bulan, dan banyak pengalaman berat ya bagi saya, tapi nggak tahu bagi yang lainnya. Tapi intinya kalau bisa bersatu, namanya pernikahan ya kebersamaan. Kalau ternyata perpisahan tersebut hanya ada waktu tertentu, cuma sebulan atau 2 bulan, ya bersabar. Namanya ujian hidup seperti itu. Tapi kalau kerjaan sampai selama-lamanya selalu berpisah, ini agak repot. Cari format yang lain yang bagaimana caranya supaya mereka berdua bisa bersatu lagi. Apakah istrinya pindah kerja ikut suaminya, cari kerjaan yang ada di kota suaminya, atau kemudian dia misalnya jualan online. Intinya berusaha tidak berpisah dari suami. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang ada di wilayah Anda, yang masyarakatnya masih melakukan tahlilan, bermain medsos, ibu-ibu berkumpul senam dengan berpakaian tidak baik, dan membuat kami hiburan, bau antara pria dan wanita. Bagaimana cara kami menghindari keadaan ini? Itu namanya suatu yang kalau di tanah air kita, suatu yang tidak bisa dihindari. Saya rasa bukan cuma di kampung ibu aja, saya rasa di mana-mana demikian ya. Kita mensikapi dengan bijak ya. Kalau ternyata di mana-mana ya, kita ketemu mereka sabar, tidak usah ikut-ikutan. Kalau acara maksiat sebisa mungkin kita tinggalkan acara-acara yang tidak bermanfaat ya, sibuk dengan beribadah. Kalau ketemu tetap ramah, kalau ada tetangga yang perlu bantuan kita bantu, seperti itu. Kalau ternyata interaksi kita tidak bisa, sebenarnya kita dianjurkan interaksi dan kita bersabar dengan kesalahan mereka. Siapa tahu dengan interaksi kita mereka bisa dapat hidayah dengan akhlak kita yang baik. Tapi kalau kita khawatir kita interaksi kita terjerumus, maka kurangi interaksi. Kita interaksi pada hal yang positif aja. Ada kerja bakti misalnya, ada bantuan untuk membantu orang sakit, silakan kita bantu ya, yang positif. Yang negatif tidak perlu kita interaksi. Iman kita lemah, hidup cuma sebentar, jangan spekulasi ya. Jadi yang dialami oleh yang bertanya juga dialami oleh banyak orang ya. Di mana-mana namanya ibu-ibu senam ya, mereka nggak ngerti mau diapain. Senam pakai pakaian yang tidak senonoh ya, goyang sana goyang sini ya, musiknya pakai musik keras ya, di mana ya sudah sabar itu perkara yang kalau di tanah air kita di mana-mana ya. Ya maka kita bersabar terus saja. Mudah-mudahan ilmu tersebar, dakwah tersebar, mudah-mudahan mulai sadar sedikit demi sedikit. Saya bilang dulu kita dengar musik di mana-mana. Ya. Sekarang enggak juga. Alhamdulillah enggak. Sebagian hampir saya tidak pernah dengar lagi musik. Ada sih ada, tapi tidak seperti dulu. Dulu musik di mana-mana, di sini, di mana-mana berjalan-jalan penuh musik, di tangga penuh musik. Sekarang berkurang, artinya ya tidak. Alhamdulillah mungkin ada perubahan ya, meskipun tidak signifikan, tapi ada perubahan ya. Maka sabar ya, hadapi dengan baik, interaksi tetap perlu, tapi yang positif. Allah alam bisawab. Bagaimana menyikapi kalau memiliki saudara yang loyal, sering memberi tanpa kita meminta, tapi karena itu kadang suka merendahkan kita, padahal kita lebih tua darinya? Nasihati, itu baik, dia sudah baik. Saudara yang memberikan itu baik. Duduk 4 mata. Ayat-ayat Allah ada banyak ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekah engkau dengan kata-kata yang menyakitkan, mungkit-mungkit. Ya, kata Allah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik menolak, tidak kasih, pelit, masih lebih baik. Tidak kasih, saya enggak bisa. Saya belum bisa bantu. Lebih baik daripada kau bantu tapi kau yatba'uha adza, diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Jadi itu punya saudara yang suka memberi itu baik, alhamdulillah. Dan kita sabar dengan kekurangannya. Orang seperti itu kalau udah memberi dia merasa mentang-mentang di atas. Tapi kita balas kebaikan dia dengan kita menasihati. Itu adik kita misalnya. Kita tadi bilang dia lebih tua atau adiknya datang, "Dek, saya sangat sayang sama kamu. Kau baik sekali sama saya. Jarang punya
punya adik seperti kamu, perhatian sama kakak, tapi ada satu hal yang saya lihat kurang ya. Mudah-mudahan adik bisa terima, sampaikan baik-baik. Daripada kita gerundel di dalam, ngomong di belakang. Ketemu, mudah-mudahan perkataan kita yang tulus tersebut. Kita berdoa sebelumnya, Allah bukakan hatinya, ya Allah mudahkan aku berbicara. Ya. Kita sampaikan dengan baik, kalau dia terima, alhamdulillah. Ya. Tapi jangan dipendam, sampaikan. Nasihat sama adik kita, kan sayang sama adik kita. Baik, selanjutnya. Bagaimana cara menanggapi perkataan orang tentang Nabi Muhammad diberi Al-Quran di umur 40 tahun? Jadi dari muda misal masih 20 tahun sampai 40, paling enggak kita bisa fokus pada dunia atau mencari harta, menjadi pengusaha sukses sampai bisa terus berjalan sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad baru nanti umur 40 kita belajar agama. Itu pendalilan yang keliru. Nabi Muhammad SAW ketika sebelum umur 40 juga nggak sholat. Nggak sholat, kemudian terus kita nggak sholat dulu sampai umur 40. Itu proses. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, sudah sempurna, ikutilah perintah Nabi. Nabi suruh urus anak-anak, umur 7 tahun suruh sholat. Kalau nggak umur tahun 10 tahun nggak sholat, pukul, kata Nabi SAW. Umur auladakum wahum sab'u sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Wadribuhum wahum asyru sinin, kalau mereka tidak salat 10 tahun maka pukul. Nabi mengatakan dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini repot kalau begini, ini ngawur, ini memahami agama dengan hawa nafsunya ya. Tidak ada ulama satupun yang berpahaman seperti ini. Kalau kita ikut konsekuensi begini, ya udah kamu enggak usah salat aja. Nabi Muhammad salat baru umur 40, dapat wahyu baru sholat. Sebelumnya enggak usah aja, kamu enggak usah sholat. Enggak usah sholat, enggak usah wudu, enggak usah macam-macam ya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja bisa sampaikan. Kurang lebih maaf, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam kajian dengan topik yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.